akta nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah pemohon 1 dengan pemohon 2 menghubungi pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama kecamatan mana nih? Kecamatan Waikenanga. Misalkan ya. Kota Hai, halo teman-teman Menjadi Bisa. Kembali lagi di channel YouTube Menjadi Bisa. Katakan bisa untuk membuat apa saja. Wah, gimana nih kabar dari teman-teman semua? Oke, di segmen kali ini Mimin akan membagikan tutorial pengisian pengesahan surat permohonan pengesahan nikah nih teman-teman. Jadi surat ini digunakan ketika teman-teman ingin mengajukan pengesahan pernikahan gitu ya. Maksudnya itu mungkin teman-teman ini menikah siri gitu ya, belum sempat mengurus keperluan administrasi di KUA. Nah, suratnya itu seperti ini contoh pengajuannya gitu ya. Jadi surat ini itu bisa digunakan untuk sebagai bukti gitu ya sahnya dari suatu pernikahan. Nah, bisa digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen keluarga, dokumen anak seperti akta lahir, kartu keluarga, KTP gitu ya teman-teman. Jadi ini sangat berguna sekali gitu ya. Oke, kita langsung saja ke tutorial pengisian surat permohonan pengesahan nikah gitu ya. Jadi teman-teman di sini ada beberapa surat. Kalau dari contohnya itu ada 3 lembar, ada 2 lembar, mohon maaf, ada 2 lembar surat gitu ya. Jadi teman-teman harus mengisi ini. Nah, teman-teman harus menyiapkan dokumen seperti yang pertama ada kartu keluarga dan yang kedua ada kartu tanda penduduk atau KTP milik dari suami dan istri yang ingin mengajukan surat pengesahan pernikahan gitu ya. Nah, setelah dokumen-dokumen ini siap, teman-teman bisa langsung mengisinya gitu. Yang pertama, di sini ada kop suratnya ya. Di sini ada, misalkan ini contohnya Samarinda nih. Nah, kita isi di sini tanggalnya nih, misalkan tanggal 20 Juli tahun 2024 misalkan ya. Nah, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Samarinda gitu. Assalamualaikum. Yang pertama di bawah ini nama. Ini yang untuk bagian pertama yang mengisi adalah pemohon 1 itu biasanya adalah suaminya. Lalu untuk pemohon 2 itu adalah istri gitu ya teman-teman. Oke, di sini kita isi ya. Misalkan namanya di sini Agus gitu ya. Agus Setiawan. Tuh. Oke, setelah diisi Agus Setiawan, bin siapa? Bin ayahnya Agus ini bisa dicek di kartu keluarga ya. Bin misalkan Sumanto gitu. Lalu tempat tanggal lahir sesuaikan dengan yang ada di KTP. Misalkan Tulang Bawang 8 September 2000 tahun 2000 gitu misalkan. Usianya berapa? Usianya misalkan 24 tahun. Lalu nicknya bisa teman-teman cek yang ada di KTP 16 digit ya, 180508 sekian. Lalu pendidikannya cek di kartu keluarga misalkan SMA sederajat. Gitu ya. Selanjutnya ada pekerjaannya misalkan buruh tani. Misalkan, lalu tempat kediaman di mana nih? Alamat rumahnya nih teman-teman, Jalan Pengabdian misalkan. Lalu ada gangnya, misalkan Gang Pepaya. Kalau ada perumahannya kasih perumahan, alamat perumahan. Kalau nggak ada kita skip aja. Lalu ada RT, misalkan RT 07 nomor 18 Kelurahan Waikenanga misalkan. Kecamatan Sukajadi, Kota Samarinda. Misalkan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sesuaikan dengan alamat dari teman-teman semua. Oke, selanjutnya di sini isi bagian pemohon 2 yaitu istri biasanya. Oke, di sini nama misalkan Maya Aprilia. Maya Aprilia binti Sudirman misalkan. Lalu tempat tanggal lahir misalkan Tulung Agung 18 Mei 2000 tahun 2000 gitu ya teman-teman. Oke, usianya berapa? 24 tahun. Lalu pendidikannya SMA sederajat, pendidikan terakhirnya ya. Lalu selanjutnya ada pekerjaannya misalkan ibu rumah tangga. Gitu. Nah, kediamannya disesuaikan, disamain aja sama yang punya suami gitu ya, di Jalan Pengabdian, Gang Pepaya, Kelurahan Waikenanga gitu-gitu ya. Silakan disesuaikan. Lalu untuk selanjutnya di sini nih. Bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil atau alasan sebagai berikut. Bahwa pemohon 1 dengan pemohon 2 adalah suami istri. Pernikahan pemohon 1 dan pemohon 2 dilaksanakan pada tanggal, nah di sini diisi tanggal pernikahannya. Tanggal pernikahan, akad nikahnya berlangsung tanggal berapa? Misalkan di sini tanggal 8 Juli
2023 gitu. Nah, di kecamatan apa? Misalkan di Waikenanga, silahkan sesuaikan ya dengan lokasi pernikahannya. Lalu ada di kabupaten atau kota Samarinda. Nih, di kota Samarinda dihadapkan yaitu penghulu, silahkan diisi nama penghulunya, misalkan Bapak Muhammad Bagus SAG misalkan. Lalu dengan wali atau nasib hakim masing-masing bernama siapa gitu ya, walinya bernama siapa, misalkan walinya Bapak Sudirman dan Bapak Sumanto gitu, silakan disesuaikan. Dengan mas kawin berupa uang sebesar misalkan 2 juta rupiah. Nih, bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan pemohon 1 berstatus jejaka atau duda, misalkan dia jejaka, di dudanya dicoret, misalkan kalau di duda jejakannya dicoret gitu ya. Dalam usia berapa tahun, misalkan menikah di usia 23 tahun, sedang pemohon 2 berstatus apa, misalkan dia perawan berarti jandanya dicoret. Lalu perawan, kalau misalkan statusnya perawan berarti jandanya dicoret gitu ya. Dalam usia berapa tahun, 23 tahun. Nah, kita langsung ke slide yang kedua. Ini lanjutannya ya, bahwa sejak terjadinya akad nikah antara pemohon 1 dan 2 sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai dengan pernikahan tersebut dan dikaruniai anak. Nah, misalkan sudah dikaruniai anak gitu ya, berarti diisi di sini anaknya ya. Gitu. Lalu kalau misalkan belum, silahkan di skip saja gitu teman-teman. Misalkan sudah ada berarti diisi, misalkan namanya siapa, lahir di mana, tanggal berapa gitu. Bahwa antara pemohon 1 dengan pemohon 2 tidak dilarang untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan undang-undangan yang berlaku. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat. Bahwa sampai saat ini pemohon 1 dengan pemohon 2 belum pernah menerima kutipan akta nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah pemohon 1 dengan pemohon 2 menghubungi pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama kecamatan mana nih? Kecamatan Waikenanga, misalkan ya, Kota Samarinda, ternyata pernikahan pemohon 1 dengan pemohon 2 tersebut tidak tercatat pada register kantor urusan agama kecamatan. Kecamatan mana? Misalkan Waikenanga. Nah, gitu ya teman-teman. Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala kantor urusan agama kecamatan apa, nomor berapa, tanggal berapa gitu. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak dilahirkan di perkawinan pemohon 1 memiliki akta kelahiran. Belum memiliki akta kelahiran karena belum ada surat nikahnya teman-teman. Nah, dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya surat nikah sebagai persyaratan gitu. Oke, berdasarkan alasan atau dalil tersebut di atas, pemohon 1 dan pemohon 2 agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya sebagai berikut. Yang pertama, jadi pemohon ini ingin mengabulkan permohonan pemohon 1 dan pemohon 2, lalu menetapkan sahnya pernikahan pemohon 1 dan pemohon 2. Siapa? Di sini tadi yang mengajukan ya, tadi Agus Setiawan sama Maya Aprilia dengan pemohon 2 gitu ya, yang dilaksanakan pada tanggal sekian gitu. Oke, membebankan biaya perkara ini kepada pemohon 1 dan 2 sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, atau apabila pengadilan agama bertempat lain mohon putuskan seadil-adilnya. Jadi surat ini adalah surat permohonan agar pernikahan mereka itu sah gitu di mata hukum. Oke, di sini silakan ditandatangani pemohon 1 tadi Agus ya, Gustiawan binti siapa tadi, lalu di sini ada pemohon 2 tadi Maya binti siapa gitu teman. Oke, sekian teman-teman tutorial pengisian surat permohonan pengesahan nikah ke Ketua Pengadilan Agama sama ke KUA gitu ya. Maksudnya di sini adalah surat permohonan pengesahan pernikahan ke KUA. Oke teman-teman, sekian video dari kita, sampai jumpa di video-video selanjutnya dan sampai jumpa, dadah.